Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zaki di kelas teori media, dan kali ini dalam pertemuan kelima secara asinkron ini kita sudah masuk ke blok kedua dalam rumpun teori-teori kontemporer kajian media. Setelah pekan sebelumnya, kita fokus di blok pertama, yaitu melihat teori representasi atau lebih spesifik teori-teori representasi media, dan kemudian dengan studi kasus representasi budaya populer, Anda juga sudah melihat, membahas, dan bahkan mencoba dalam format esai sebagai bagian dari tugas pertamanya. Kali ini saya ajak Anda untuk ingat kembali bagaimana bahwa alur dalam pembelajaran di perkuliahan ini kita berangkat dari konsep. Dan di blok pertama kemarin beberapa konsep pokoknya sudah Anda tengok. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat konsep-konsep yang berbeda. Karena kebetulan ada rumpun teori yang berbeda, yaitu yang disebut sebagai media logic theories. Sengaja saya pertahankan istilahnya sesuai nama aslinya dalam bahasa Inggris, karena memang selain padanan bahasa Indonesianya juga belum ditemukan yang pas, karena logika media juga kurang pas sense-nya, jadi kita pertahankan dulu. Yang kedua, alasan lainnya Anda juga akan mudah ketika nanti merujuk ke referensi-referensi atau bacaan-bacaan yang relevan, baik yang saya bagikan maupun ketika Anda nanti mencari sendiri. Nah, perhatikan bahwa kita ada di blok 2 ini, rumpun ini punya cukup banyak jenis-jenis teori. Di pertemuan kelima ini saya akan berfokus di rumpun yang pertama, yaitu yang terkait atau yang disebut sebagai mediation, remediation, dan juga mediated experience. Ini satu dengan yang lain saling terkait, berangkat dari satu teori yang disebut teori mediasi atau theory of mediation. Kemudian nanti di perjumpaan selanjutnya, ke-6 dan ke-7, baik secara sinkron maupun juga asinkron, kita akan melihat teori-teori yang lain pada rumpun media logik ini. Apa dan bagaimana kita tengok tahap demi tahap. Salah satu buku baru dari Paul Frost yang berjudul The Poetics of Digital Media, dia menuliskan sesuatu yang menarik buat saya, dan ini terkait juga dengan apa yang nanti kita akan tengok di Theory of Mediation ini. Salah satunya begini, saya kutipkan yang pendapat yang sangat lugas ini. The idea that media have become ever more deeply embedded and intertwined with our life in the world to the point that they constitute a techno-cultural second nature. Di sini Frost melihat bahwa media yang kita pahami secara umum ini dan sudah menjadi bagian dari keseharian hidup kita, kita semua secara global sekarang, dan dalam konteks buku ini spesifik media digital, telah menjadi bagian yang embedded, menempel, tidak hanya menempel secara harafiah di tubuh, tapi juga secara simbolik dan juga ya faktual, kan dia menempel. Kemudian intertwine artinya saling terkait dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan keseharian kita, dengan jejaring kita. Menempel dan terkait dengan kehidupan kita di dunia, hingga pada poin bahwa dia telah menjadi wilayah yang alamiah, begitu ya. Tapi tentu saja bukan alam-alam, bukan lingkungan hidup, tapi alam yang baru yang disebut oleh Frost a techno-cultural second nature. Itu maksud dia dengan istilah ini. Bahwa sudah menjadi alamiah, seperti kita sekarang dengan format ini, misal format digital seperti ini, direkam, kemudian ataukah nanti perjumpaan sinkron, ini sudah menjadi bentuk-bentuk yang alamiah tampaknya, a techno-cultural second nature. Sebagai bentuk-bentuk alam yang lainnya atau yang kedua dari alam itu sendiri. Kemudian dia menyatakan selanjutnya, which is increasingly difficult to disentangle from a set of primary, putatively direct or unmediated situation and interaction. Si alam yang sudah tampak lazim ini, yaitu alam media ini, tampak makin susah untuk kemudian dipisahkan dari hal-hal yang sifatnya yang utama dan otomatis atau terhubung, tidak termediasi atas berbagai hal, situasi, dan interaksi. Jadi maksudnya adalah, ya kita sudah melihat media menjadi bagian dari keseharian kita, bentuk yang alamiah, dan sekaligus susah untuk dilihat sebagai dunia lain. Misal ingat nggak dulu di awal, misal internet kita punya istilah dunia maya, dunia nyata, itu udah makin nggak relevan.
Karena tidak ada lagi pemisahan dua dunia itu. Makanya dia menyebutnya di sini difficult to disentangle. Begitu sulit untuk dipisahkan. Karena mana situasi-situasi dan interaksi yang tidak melibatkan media juga makin tidak mudah untuk dilihat. Kemudian dia melanjutkan, semua ini adalah a key theme of debate in communication and media studies around the quote mediation of everything end quote by Sonia Livingston 2009 and also the concept of mediatization. Semua hal itu alam yang alami tak ubahnya media yang menjadi alam kedua yang dipengaruhi oleh teknologi dan kebudayaan dan makin sulit dipisahkan dari keseharian yang tidak termediasi, interaksi yang tidak termediasi, dia juga menjadi tema-tema perdebatan utama dalam kajian media dan komunikasi, terutama pada rumpun-rumpun teoretik seperti mediation of everything dan juga mediatization. Kunci dari kutipan ini untuk mengantarkan kita pada rumpun-rumpun teori yang akan saya kenalkan di perjumpaan kali ini, yaitu mediation of everything ini dulu. Di perjumpaan selanjutnya yaitu tentang mediatization. Kita akan melihat apa yang ditulis Paul Frost di buku ini lebih jauh lewat contoh-contoh pada perjumpaan selanjutnya atau dalam diskusi kita. Tapi kita lihat dulu apa yang ditulis Sonia Livingstone sebenarnya. Sebelum ke sana, kita berkutat pada kata atau konsep yang kemudian menjadi teori, yaitu mediation atau mediasi. Kalau Anda acak, googling atau cek kamus lah, ini misal saya kutipkan dari kamus utama seperti Oxford Dictionary. Kata mediation berawal dari atau punya akar dari kata to mediate, yang kemudian di beberapa konteks menjadi kata kerja in mediasi, dan juga kata kerja lain yaitu mediations. Tapi ini pemahaman umum ya, atau pemahaman lazim, terutama yang didominasi oleh praktik-praktik hukum. Karena kata mediasi kalau Anda dengar dari berita, dari laporan umum, atau dari manapun, atau dari percakapan umum orang, biasanya mereka merujuk pada pemahaman umum ini yang bersumber dari aktivitas-aktivitas legal atau aspek-aspek hukum. Karena di situ tampak seperti misalnya ini saya kutipkan, to mediate artinya mengintervensi di dalam sebuah ketegangan atau perselisihan, a dispute, untuk kemudian membawa kepada sebuah persetujuan atau rekonsiliasi. Pada konteks lain, dia juga intervensi atas sebuah perselisihan untuk membawa agreement atau persetujuan bersama. Siapa yang terlibat pada proses to mediate ini biasanya dalam pemahaman umum yaitu orang atau lembaga tertentu yang tidak terlibat pada dispute. Jadi dia semacam penengah begitu. Mediate juga bisa berarti kata sifat dalam pemahaman umum, yaitu mengaitkan secara tidak langsung antara orang atau hal yang kemudian juga bisa juga dalam konteks melibatkan agen-agen untuk memediasi tadi. Pada bentuk kata bendanya mediasi, dia biasanya berurusan dengan kualitas untuk mampu memediasi. Atau imediasi biasanya juga bicara tentang kesegeraan. Nah, tapi ingin saya garis bawahi, ini semua adalah pemahaman umum atau dalam konteks di luar kajian media dan komunikasi. Karena yang kita bicarakan dalam makna mediation bukan makna yang ini, karena ini makna yang sebenarnya menyempitkan pada aspek media itu sendiri. Karena medianya kan sudah macam-macam, tidak hanya teknologi, tapi praktik-praktiknya. Nah, mari kita lihat bagaimana kata mediasi punya makna yang lebih dari sekedar arti harafiah seperti ini, yaitu yang disebut sebagai arti atau pemahaman konseptual. Salah satu yang bisa kita rujuk, seperti tadi sudah dikutip oleh Paul Frost dari buku terbarunya 2019, The Poetics of Digital Media, adalah tulisan seorang pengkaji media yang juga ternama, bernama Sonia Livingstone. Dia berbasis di Inggris, di London. Institusinya bernama London School of Economic and Political Science. Dia banyak menulis tentang media and the children media, kemudian media and society and structure, dan juga di kesempatan menjadi seorang pembicara utama pada ICA Conference atau International Communication Association Conference di Montreal 2008, dia menyampaikan hal ini. On
the mediation of everything. Kemudian di tahun berikutnya ditulis ulang ceramahnya itu menjadi sebuah artikel untuk sebuah jurnal, yaitu Journal of Communication. Artikelnya, format artikelnya bisa Anda baca utuh nanti. Sudah saya siapkan juga dan akan saya unggahkan. Anda pun bisa menengoknya secara daring, tapi bila Anda nggak punya akses karena ada paywall dan pembatasan subskripsi dan sebagainya, jangan khawatir, sudah saya unggahkan. Saya berharap Anda membacanya. Cukup panjang dan cukup teoritik, butuh waktu untuk berproses memahaminya, jangan khawatir. Silahkan dibaca hingga akhir perjumpaan, tidak hanya pertemuan kelima ini, tapi juga keseluruhan kelas, karena ini menarik sekali. Dia mengantarkan bagaimana perjalanan teoritik tentang mediation bisa menjadi titik balik untuk memahami kajian media dan komunikasi. Saya kutipkan beberapa pandangannya di sini. Berangkat dari media sebagai fenomena. Seperti ditulis Paul Frost tadi, media kini hadir di mana-mana dan dalam berbagai lapis kehidupan manusia. Media tidak hanya untuk urusan formal, kerja, sosial, politik, atau konteks waktu atau historis tertentu. Dia bisa hadir di mana-mana dalam lintas waktu dan ruang yang beragam. Makanya istilahnya the ubiquitous of media in people's everyday life. Begitu hadirnya di mana-mana, melekat, menempel, mengiringi, ya kita mau apapun sekarang dengan media atau ada di media. Selalu begitu kan. Ini yang prakteknya ini sekarang yang kita lakukan ini juga fakta the ubiquitous of media in people's everyday life. Sambil Anda mendengar atau menyimak rekaman ceramah saya ini pun Anda sambil bisa membuka layar yang lain, Anda sambil membuka ponsel, menerima pesan orang, membaca buku. Nah, itu yang dimaksud sebagai the ubiquitous of media in people's everyday life. Dampaknya ke kajian media dan komunikasi akhirnya menurut Livingstone adanya pergeseran perhatian bahwa kajian media dan komunikasi tidak lagi sebatas analisis sosial atas keberadaan media massa. Sebuah konsep yang sangat baku dan established untuk beberapa dekade yang kemudian setelah internet menjadi bagian dari keseharian orang bertanya-tanya di mana konsep ini menjadi relevan atau tidak. Nah, di sini juga kajian media dan komunikasi bergeser. Konsep media massa juga makin bergeser, makin menjadi tidak relevan karena bukan berarti tidak lagi massa, tapi konsep massanya juga berubah. Medianya sendiri juga bukan sekedar one to many. Massa kan itu one to many. Dari satu pihak untuk banyak orang yang tidak teridentifikasi atau massa. Nah, sekarang kompleks, ada one to one, interpersonal tapi mediated, ada one to many juga, ada many to many, ada many to one, dan kompleks sekali. Dan itu berjejaring semua. Nah, pergeserannya terjadi tidak hanya pada pemindahan konsep, tapi juga bagaimana pemahaman analisis sosial bahwa media massa sebagai salah satu institusi dalam struktur masyarakat dan kebudayaan yang saling terkait tidak lagi menjadi perhatian utama. Bukan berarti masyarakat dan perhatian kebudayaan yang terkait itu hilang, tapi bahwa pintu masuknya berubah, otomatis hal yang akan dilihat juga berubah. Kajian media dan komunikasi kini menurut argumen Livingstone adalah sebuah analisis sosial atas segala sesuatu yang termediasi. Everything is mediated. Jadi bisa apa saja, tidak lagi soal medianya ansih atau teknologinya, apalagi itu sangat sempit, itu hanya satu dari sekian banyak hal. Karena banyak hal, atau bahkan menurut dia dengan sangat tegas menyatakan everything itu artinya hampir segala sesuatu, absolute, is mediated. Jadi mediasi atas segala sesuatu atau everything is mediated ini bukan sebatas melihat perjalanan teknologi media dan implikasinya bagi masyarakat, tetapi juga bagaimana kita sebagai pengkaji media memahami kegiatan umat manusia yang makin terkait, makin terkoordinasi oleh dan melalui media. Ini saya beri tanda cetak miring untuk menjadi penekanan bahwa apapun terkaitnya manusia atau dalam bahasa teknologi biasanya disebut network, Livingstone sengaja menghapus kata network supaya tidak terlalu tampak technological determinism ya, karena dia fokus pada aspek sosial and kulturalnya. Kembali ke pemahaman ini, everything is mediated artinya segala sesuatu terkaitnya umat manusia di muka bumi ini
oleh dan melalui media itu menjadi bagian tak terindahkan, menjadi bagian tidak terlepaskan dari proses kita sebagai manusia memaknai keseharian kita, memaknai sosial kita, memaknai budaya kita, memaknai apapun gitu kan. Dengan kata lain, saya kutipkan langsung dari pernyataan Livingstone, yaitu kutipan, "Today's media become meaningful." Media hari ini menjadi punya makna yang luar biasa karena coordinated human activity, and at the same time people understand the world and their position in it through the media. Karena terkoordinasinya aktivitas umat manusia dan pada saat yang bersamaan manusia-manusia tersebut atau kita di sini memahami dunia dan posisi kita di dunia ini melalui media yang kita gunakan atau media yang kita lihat dan kita pakai dan sebagainya. Dengan kata lain, menurut Livingstone, mediation work both way. Mediasi bekerja dalam dua jalur ini. Apa yang dia maksud dengan both ways? Yaitu bahwa aktivitas manusianya itu sendiri. Yang kedua, bahwa manusia juga memahami aktivitasnya itu juga dengan media. Jadi rumit kan? Kita butuh media. Dulu kalau pandangan lama, kita mengakses media massa, dalam hal ini misal contohnya media berita. Kita mengakses media berita karena kita ingin tahu atau membuat berita menjadi jendela kita, melihat hal lain di tempat lain dalam waktu yang lain. Kita butuh itu untuk melihat. Atau kalau pakai pandangan klasik McLuhan, the media become the extension of man. Kepanjangan tangan manusia untuk melihat hal lain. Tapi sekarang kita menggunakan media bukan hanya untuk melihat hal lain, bahkan kita untuk memahami kita sendiri. Makanya Livingstone bilang mediation work both way at the same time. Kita memakai media untuk memahami hal lain di luar diri kita, outside of ourselves, apakah other self or other situation or other places or other time. Tapi kita di saat yang sama juga untuk memahami diri atau self kita. Makanya itu yang disebut sebagai mediation. Oke, sampai sini pemahaman konseptual atas mediation mungkin masih tampak amat abstrak ya. Mari kita tengok pelan-pelan bagaimana Livingstone memaknai mediation dalam model yang seperti ini. Dia bilang begini, akhirnya dia berani bilang bahwa ada memang theory of mediation. Terutama pada konteks tadi, segala aspek kehidupan manusia sudah termediasi, apapun pakai media, bahasa mudahnya itu. Yang dimaksud dengan mediated experience itu adalah apapun pakai media, tinggal nama labelnya medianya itu yang macam-macam. Nah, menurut dia, theory of mediation itu didasarkan pada dua premis pokok. Satu, dia bilang the media mediate. Nah, ini rumit ya istilahnya. Maksudnya apa? The media mediate. Bahwa dia mau bilang media yang kita pahami itu apakah teknologi ataukah objek ataukah platform atau apapun namanya ataukah bentuk-bentuk intervensi benar-benar atau nyata adanya bahwa media itu membuat kita termediasi. Pengalaman manusia itu menjadi termediasi. Kayak tadi loh, both way. Untuk memahami diri kita sendiri, kita butuh media. Di saat yang sama, kita menggunakan media untuk memahami orang lain, lingkungan lain, situasi lain, tempat lain. Nah, itu maksudnya the media mediate. Bahwa medianya itu benar-benar membuat kita pengalaman hidup itu semuanya harus menggunakan media. Yang kedua, premis pokok dari theory of mediation adalah bahwa ya benar media truly mediate, tapi yang menjadi bisa pertanyaan kritis kan itu udah dari dulu. Kita dulu juga mengakses media massa konvensional juga untuk memediasi kita. Tapi yang berbeda menurut dia eskalasi atau penggunaannya, skalanya, jumlahnya, intensitas penggunaannya, termasuk juga skala yang di luar sekedar pengangkaan atau kuantifikasi, tapi juga pada intensitas atau kualitasnya itu jauh lebih besar, lebih intens, lebih rumit dan lebih kompleks dibanding masa-masa sebelumnya dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Terlepas bahwa itu digunakan untuk hal baik atau hal buruk, ya kan? Ya kita ingat misal di contoh yang relatif belum lampau, ketika pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2016, akhirnya ada skandal tentang yang akhirnya kemudian kita
kenal dengan istilah fake news dan pemutarbalikan fakta menggunakan media sosial waktu itu kan. Bagaimana orang digiring oleh algoritma komputer untuk melihat apa yang mereka ingin lihat saja, menguatkan apa yang mereka ingin tahu. Nah, itu sebenarnya jawaban dari theory of mediation pada premis kedua, penggunaan media dengan eskalasi yang luar biasa dan akhirnya itu mempengaruhi banyak pemilihan presiden di banyak negara kan, tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di India, di Filipina dan termasuk di Indonesia pada periode berikutnya. Bagaimana informasi itu beredar menguatkan pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok tertentu atas sesuatu yang mereka ingin sudah dan ingin yakini terus, tapi terasa seperti seolah-olah itulah faktanya itu sendiri. Padahal fakta itu banyak sisi kan, tidak hanya sekedar apa yang kemudian mereka terima dari hasil bagian pesan-pesan interaksi tadi. Nah, itu contoh yang dimaksud sebagai the media mediate uh, in the scale that it never happened before. Itu yang dimaksud oleh Livingstone di tulisan dia ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya alih-alih melihat fenomena media dan komunikasi terutama dalam fokusnya pada teknologi media atau teknologi komunikasi dan informasi, atau bahkan juga melihat implikasi dari jenis atau jenis teknologi media itu, perhatian pada teori of mediation tidak lagi di situ, tidak lagi soal teknologinya ansih, tidak lagi soal implikasi dari teknologi media itu. Bukan berarti teknologi tidak penting menurut teori ini, tapi bukan menjadi perhatian utama. Perhatian konseptual teori mediasi lebih terkait pada tadi mediated experiences atau pengalaman termediasi. Siapa, di mana, pada ruang sosial, historical, kultural, politik seperti apa, mengalami apa dalam interaksinya dengan media. Yang kayak tadi misal contoh Pilpres di Amerika Serikat 2016 ketika sosok yang tadinya tidak dibayang-bayangkan bisa menang pemilu juga bisa menang lewat tidak hanya lewat mesin-mesin politik tapi juga lewat mesin-mesin tanda petik mesin di sini maksudnya sistem ya mesin-mesin media dan itu bentuk dari tadi pengalaman termediasi bagaimana calon pemilih digiring secara sadar sebenarnya dan juga bawah sadarnya terbentuk atas keinginan untuk meneguhkan pemahaman, informasi, dan pengetahuan yang mereka ingin teguhkan. Nah, itu yang dimaksud pengalaman termediasi. Turunan lanjutannya, tentu saja kita bisa lihat bahwa kosakata-kosakata konseptual yang mereka pakai juga bergeser. Kalau dulu di model-model kajian media yang kita anggap sebagai kajian media dalam konteks media massa sebagai bagian dari institusi sosial, institusi ekonomi, institusi yang berinteraksi dengan institusi yang politik yang lain, institusi sosial yang lain. Biasanya kan kosakata-kosakatanya juga ada seperti public opinion, ya kan, opini publik. Ada juga antara kepentingan publik dan kepentingan privat, misal kepemilikan, konglomerasi. Nah, kosakata-kosakatanya ada di situ. Sementara bagi pengkaji dengan berangkat dari titik teori mediasi, kata-kata kuncinya itu sudah makin tidak relevan, sama seperti tidak relevannya kalau kita ngomongin dunia internet misal atau digital era, masih ada orang pakai istilah dunia nyata, dunia maya gitu kan. Nah, itu juga sama tidak relevannya. Anda bisa bayangkan analoginya seperti itu. Nah, lalu apa yang mereka temukan atau tawarkan? Mereka menggunakan adjektifnya atau kata sifatnya yaitu mediated. Tinggal kemudian mediated apanya. Nah, biasanya kalau Anda ingin melihat atau mencari publikasi-publikasi akademik yang menggunakan atau titik berangkatnya teori of mediation, terlepas bahwa dia sedang membahas teorinya atau secara implisit menggunakannya tanpa menyatakannya secara lugas, biasanya ada kosakata-kosakata ini, mediated atau mediating. Selalu melihat prosesnya. Mediated politics misal, mediating the nation, bahwa bangsa itu juga tidak hanya sekedar objek politik, objek sosial, tapi dia juga proses mediating the nation, mediated memories mungkin, mediated childhood. Ini kebetulan riset-risetnya Livingstone tentang mediated childhood. Ada lagi mediated memories dari pengkaji media yang lain seperti Anna Reading itu melihat mediated memories.
Kemudian ada lagi juga mediated space, bagaimana ruang itu termediasi. Ruang tidak lagi sekedar menjadi konsep yang dibenturkan dengan tempat, space and place, tapi karena ruang itu juga selalu termediasi. Kita mengalami ruang, misal kayak sekarang ini kita sebut ruang kuliah. Ruang kuliah yang mana ya? Ruang kuliah yang termediasi. Apakah sama dengan pengalaman Anda sebelumnya ketika kita bertemu di ruang kelas secara fisik? Tentu saja berbeda. Tapi ini juga tidak bisa dibilang ini bukan kelas. Ini juga ruang kelas, gitu kan. Nah, itu biasanya kajian-kajian seperti itu biasanya di bawah tajuk mediated space. Ada lagi mediating mobilities, bagaimana orang bergerak. Dulu ketika misalnya ponsel, telepon seluler baru menjadi bagian dari keseharian orang, orang masih bicara ponsel sebagai kelanjutan dari media interaktif, baik interpersonal communication maupun mass communication. Orang masih bicara tentang ponselnya sebagai teknologi untuk meneguhkan praktik-praktik interpersonal communication dan juga atau mass communication. Tapi kemudian seiring perkembangan dan kompleksitas cara orang menggunakan, ternyata ini soal orang berpindah tempat, bergerak, tapi juga tidak hanya pergerakan fisik, tapi juga mobilitas pikiran, mobilitas gagasan, mobilitas kemarahan, mobilitas emosi. Nah, makanya sekarang pintu masuknya tidak lagi soal ponsel sebagai material fisiknya, tidak juga soal telepon seluler sebagai kelanjutan dari struktur-struktur interpersonal communication maupun mass communication, dia udah dianggap tidak relevan. Makanya yang dibicarakan biasanya aspek-aspek mediated mobile communication biasanya, atau mediating mobilities secara umum. Itu contoh bagaimana cara melihat fenomena yang sama, penggunaan ponsel di masyarakat, tapi dilihat dari teori mediasi. Jadi jargon-jargon atau konsep-konsep di bawah interpersonal communication maupun mass communication sudah tidak relevan lagi. Karena pada dasarnya cara orang mengakses ponsel mereka tidak hanya untuk membaca berita, tapi juga tidak hanya untuk percakapan interpersonal. Begitu kompleks. Nah, akhirnya kata-kata kunci ini, pengalaman termediasi, menjadi lebih relevan. Apalagi bila Anda tertarik dunia olahraga dan media, mediated sport, bagaimana tayangan di televisi tidak hanya soal global marketing, global communication of new commodity, komoditas yaitu tayangan olahraga. Tidak lagi dilihat sesederhana itu, tapi ada juga mediated sport. Apakah sport sebagai cabang olahraga yang kemudian menjadi bagian dari objek media atau sport yang diciptakan oleh media, kan macam-macam sekarang. Nah, itu mediated sport. Ada juga mediated urban creativity. Ini kebetulan subtopik saya sendiri. Di beberapa riset saya terakhir, saya bicara tentang mediated urban creativity. Bagaimana kreativitas urban itu pada dasarnya termediasi lewat banyak hal. Apakah lewat bentuk-bentuk media konvensional seperti media berita, media yang lain, atau media sosial, dan juga bentuk-bentuk media ruang fisik seperti mural, seperti interaksi, pembentukan kelompok kreatif. Nah, itu yang saya sebut mediated urban creativity. Kapan-kapan nanti kita akan bisa diskusi lebih jauh tentang itu pada blog yang lebih relevan. Baik, saya akan jeda di sini sejenak. Anda bisa pause video ini untuk memproses apa yang sudah tadi saya sampaikan, terutama yang berbasis pada pandangan konseptual yang menggiring pada theory of mediation. Sebelum kita nanti lanjutkan ke bagaimana melihat mediation dalam ranah yang lebih empiris. Bagaimana untuk melihat sesuatu yang abstrak ini, teori, dilihat pada ranah-ranah yang jauh lebih empiris. Silahkan kalau Anda mau jeda, bisa pause video ini sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, dari pandangan tentang berubahnya cara orang menggunakan media dan memahami media itu sendiri, kemudian akhirnya teori juga harus berubah, dan cara pandang perubahan itu juga mempengaruhi cara kita menggunakan konsep atau bahkan menciptakan konsep. Masih ingat ini di perjumpaan pertama kita, ini titik berangkat kita, beberapa konsep pokok, beberapa sudah kita tengok ya, seperti representation. Nah, saya ingin Anda melihat konsep-konsep yang lain. Dan mari kita tengok pada aplikasinya di theory of mediation atau teori mediasi ini. 4 diantaranya yang sangat relevan adalah affordance, visuality, visibility, dan juga liveness.
Apakah mungkin ini kita lihat dari teori of mediation? Saya punya satu hal, yaitu saya sebut studi kasus lah kalau boleh, yang bisa untuk coba kita melihat bagaimana teori mediasi ini kita bisa aplikasikan, sekaligus untuk membantu kita menjelaskan fenomena. Selfie misalnya. Siapa yang tidak tahu ini ya kan? Yaitu sebuah praktek memotret diri dengan alat tertentu, apakah kamera digital atau ponsel atau apapun, yang intinya adalah dilakukan oleh diri kita. Dulu dalam tradisi fotografi ada genre yang bernama self portrait. Tapi dia sekarang dalam dunia era digital termodifikasi menjadi selfie karena tidak hanya soal ekspresi estetik tertentu, tapi dia menjadi praktik keseharian. Nah, itulah selfie. Turunannya juga macam-macam, ada wifi, yaitu selfie bersama, makanya disebut wifi, dan akhirnya itu sudah menjadi istilah lain. Intinya, saya sengaja memilih fenomena yang sudah lazim, jamak, umum kita ketahui, atau kita juga bagian dari itu. Tapi yang ingin saya bawa adalah bagaimana dengan satu teori ini kita akan punya cara pandang yang jauh melampaui dari yang lazimnya kita dengar. Banyak yang sudah kita baca juga, terutama di masa-masa awal ketika selfie menjadi praktik-praktik kultural baru. Pemikir media pun juga memahami dan mencoba meneliti dan mengkaji itu. Banyak yang kemudian terjebak pada misalnya pandangan-pandangan psikologi behavioral yang melihat bahwa praktik selfie tidak lebih dari sekedar bentuk-bentuk narsisistik ya kan, selalu dikaitkannya dengan itu, yaitu aspek-aspek itu dominan kan cara pandang itu. Selfie juga ada yang dipandang dari aspek apa misal masih dari psikologi, terutama psikologi behavioristik, yang melihat bahwa dia bagian dari ketidakpedulian atau ignorance pada lingkungan. Ada juga yang punya pandangan itu. Secara sosiologi, selfie juga sering dilihat sebagai bentuk keterputusan antar grup-grup atau kohesi sosial. Kohesi sosial berubah karena adanya praktik-praktik seperti selfie, dan itu banyak orang menuliskan itu juga dari pandangan itu. Nah, kita di kajian media sering kebawa pandangan-pandangan demikian ya kan, dan akhirnya melihat selfie selalu pada kutub yang demikian. Nah, tapi kalau kita melihat lebih kompleks, di balik itu semua, di luar soal teknologinya dan juga soal prejudis-prejudis psikologis, dan ini bukan soal positif negatif melulu, kita juga bisa melihat lebih kompleks. Nah, teori mediasi menjembatani itu. Teori mediasi punya argumen pokok di bawah yang disebut sebagai gagasan medialogik tadi ya. Mengutipkan dari Livingstone kembali, medialogik adalah sebuah pandangan tentang begini, bahwa media itu punya logika-logikanya, dan logika-logika media itu sekarang berjalan tidak hanya di industri media atau institusi media, tapi juga dalam keseharian, termasuk dalam praktik-praktik melakukan selfie misalnya. Nah, media logik itu bisa diidentifikasi dari banyak hal. Salah satunya yang paling utama yaitu hadirnya standarisasi dari kosakata-kosakata media dan juga kosakata format dari isi media. Jadi maksudnya begini, kalau media itu memungkinkan orang untuk memotret dan kemudian memotret itu bisa depan kamera, kamera depan, kamera belakang, maka kosakata itu juga muncul dalam praktik-praktik keseharian kita dengan orang. Kemudian kalau kosakata media ini juga diterapkan pada praktik yang lebih sosial, kita lihat contoh yang lebih dari selfie ya, tadi misal ada sport ya kan, olahraga. Nah, atau tayangan talk show politik misal. Nah, politiknya sendiri sekarang dalam praktik politik dia sudah mengadopsi kosakata talk show politik di acara. Jadi kalau kita melihat debat politik, debat yang politik itu sendiri di ruang publik seperti di ruang parlemen atau di perkantoran, di institusi, kita melihat tak ubahnya mereka itu menggunakan kosakata tayangan talk show. Ada moderator, ada jeda, ada seperti lazimnya acara broadcast thing lah seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai kosakata media. Begitu juga dengan format. Nah, kembali ke contoh selfie, terjadi adanya aplikasi media logik pada dasarnya. Alat memungkinkan, makanya kemudian
Kalau kita melihat dari teori mediation, ada beberapa konsep yang cukup relevan untuk melihat bahwa selfie ini lebih rumit dari sekedar cuman praktik narsisistik. Ya mungkin ada, tapi itu nggak jadi yang perhatian utama kita karena kita nggak sedang di kajian media. Ingat di referensi pertama kita di kelas ini dari Asyadi Siregar tentang pencarian epistemologi ilmu komunikasi dan atau studi media, di situ diulaskan objek objek formal kita memang masih masyarakat, manusia sebagai masyarakat, tapi objek material objek yang kemudian menjadi fokus kajian di ranah kita adalah media. Dan buat kita yang berangkat dari situ, bukan berangkat dari psike, bukan berangkat dari struktur masyarakat seperti sosiologi atau bentuk-bentuk pertukaran makna, yaitu dari antropologi, kita punya fokusnya sebenarnya. Nah, itu yang dibangun dari argumen pokok media logik. Kita melihat media sebagai inti. Dan kemudian dari situ baru kita melihat aspek-aspek yang lain. Nah, salah satu orang yang juga memberi perhatian khusus pada praktik selfie dari sudut pandang teori-teori media logik ini adalah Catherine T. Denberry, dia dari Finlandia. Dia menulis buku tentang selfies, Why We Love and Hate Them. Dan dia mengawali dengan beberapa konsep-konsep pokok yang sepertinya relevan untuk kita bawa juga di sini. Salah satunya adalah media affordance. Apa itu affordance? Mudahnya begini, bayangkan setiap hal di sekitar Anda di rumah, misal handle pintu, ya kan, handle pintu. Handle pintu di rumah Anda coba sekarang cek, itu harus diputar atau harus dipegang dan ditekuk atau harus ditekan. Nah, teknologi pada dasarnya menyajikan affordance atau keterjangkauan atau ketermungkinan. Nah, handle pintu itu kan bagian dari teknologi, terutama ya teknologi rancang bangun, teknologi desain dan sebagainya. Nah, setiap bentuk itu membuat kita punya kesadaran bahwa oh ini harus dipegang, ditekuk tanpa perlu dibuat manualnya kan. Karena secara kultural, secara sosial kita melihat itu dan belajar itu. Nah, affordance itu tak ubahnya tadi contoh handle pintu. Di dunia media itu juga terjadi. Kalau ada gagang telepon dulu zaman dulu rumah itu ya kan receiver dan transmitternya dibuat seperti lengkung, maka tangan kita akan memegangnya demikian dan kemudian halo. Tapi sekarang dengan ponsel kita tidak perlu memegangnya begitu. Nah, itu yang disebut sebagai media affordance. Ada banyak keterjangkauan atau ketermungkinan dari hal-hal yang ditawarkan oleh media. Apakah dari sisi teknologinya atau dari sisi user interface dan user experience-nya. Intinya yang ingin dia bilang dari media affordance ini pada konteks selfie, selfie sendiri bukan sekadar narsisistik, loh medianya menyediakan untuk itu. Ada front kamera, ya kan? Ada fitur yang membuat kita juga bisa tercakup karena kameranya menggunakan lensa lebar misal. Nah, itu yang disebut sebagai media affordance. Pada dasarnya ada kemungkinan-kemungkinan untuk orang merasa nyaman dan cenderung melakukan hal yang berpola sama antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Dan itu dibuat sedemikian rupa karena alat, aplikasi, atau platform media memang memungkinkan manusia atau penggunanya untuk menjangkau fungsi-fungsi yang diharapkan. Nah, karena adanya konsep affordance ini, saya belum bisa menemukan padanan kata yang pas secara konseptual, saya beri panduan keterjangkauan atau ketermungkinan saja, dan kemudian dengan penjelasnya di sini. Tapi yang ingin Catherine Tidenberry bilang bahwa teknologinya dan media itu sendiri, bahkan beyond teknologi, memungkinkan manusia untuk melakukan seperti itu. Seperti tadi handle pintu. Kalau ada handle pintu yang diputar dan harus dipegang atau harus diangkat, manusia nggak kemudian akan membongkar pintunya kan, tapi secara sosial ya akan menggunakannya. Nah, disitulah dan di situ ini argumen untuk melawan bahwa selfie sekedar praktik narsisistik, nggak sesederhana itu. Ada affordance di sini, ada media affordance. Apalagi, nah karena ini tentang praktik berfoto atau swafoto, dari zaman dulu ketika teknologi fotografi ditemukan, self portrait seperti juga self painting atau lukisan diri itu juga lazim karena dia dekat dengan konsep lain yaitu disebut sebagai visualitas. Visualitas atau visuality pada dasarnya adalah cara kita memandang atau melihat
di sini memandang udah beyond sight ya, nggak cuman sekedar cara mata berfungsi, tapi memandang sesuatu yang secara historis dan kultural pada dasarnya menentukan cara kita memandang sesuatu. Misal, kalau kita di Indonesia melihat bentuk-bentuk bangunan bersejarah dan besar dan kemudian dilabeli, misal Candi Borobudur lah yang dekat dengan kita. Cara kita melihat sesuatu dalam hal ini Candi Borobudur, kita punya cara pandang kultural dan historis tertentu kan sebagai masyarakat yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman historis dan kultural itu. Tapi coba bayangkan Candi Borobudur bagi orang bukan di Indonesia dan bukan seorang Buddhis. Dia bisa juga melihat Candi Borobudur adalah semata-mata tumpukan batu raksasa. Nah, karena visualitas dia tidak punya pengalaman historis kebudayaan-kebudayaan Buddhisme misal atau Indic culture yang memang mendatangkan bangunan seperti itu, atau di tempatnya juga tidak ada situs-situs bersejarah dengan struktur batuan ke atas, tapi situs bersejarahnya bentuknya lain. Nah, itulah yang disebut visualitas. Buat kita di Indonesia, bahkan buat kita yang juga bukan seorang Buddhis, visualitas atas Candi Borobudur sudah menawarkan pandangan tertentu. Nah, itu di situ ada proses mediation bahwa visualitas candi seperti ini adalah pengalaman grandeur, pengalaman keluar biasaan tentang bentuk-bentuk ekspresi tertentu, apakah ekspresi budaya, ekspresi religius, ekspresi spiritual, ekspresi sosial, tapi dengan skala ukurannya, kemudian dengan hal-hal informasi lain yang kita dapat dari pengalaman historis dan kultural kita, akhirnya kita punya pandangan tertentu. Candi Borobudur yang kita label itu tidak semata-mata menjadi misalnya setumpukan batu-batu yang disusun demikian rupa dengan ukuran besar, tapi punya hal lain. Nah, itu visualitas. Visualitas ini bisa dibawa ke hal lain, termasuk praktek-praktek media digital. Kembali ke contoh selfie, lagi-lagi dia bukan soal narsisistik, ada visualitas yang lain. Apalagi visualitas menurut Tidenberry juga sering terkait dengan aspek-aspek politik. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh kita lihat, apa yang dianggap tabu, apa yang seharusnya disembunyikan, apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, itu juga soal-soal visualitas. Kalau kita benar-benar konsisten berangkat dari media logik, sesuatu yang berangkat dari titik awal perhatian terhadap media dan penggunaan media dalam hal ini, kemudian kita melihat selfie melalui pandangan teori mediasi, bisa menggunakan ini affordan dan visualitas. Kalau kita melihat bahwa orang untuk melakukan selfie tidak melulu soal praktek narsisistik, tapi juga cara mereka untuk menunjukkan apa yang selama ini harus disembunyikan oleh struktur sosial misalnya. Dan itu terjadi misal pada kasus-kasus bagaimana kelompok sosial tertentu, minoritas atau apapun yang tidak bisa mengekspresikan dirinya di ruang sosial lazimnya, kemudian menggunakan selfie sebagai cara untuk mengekspresikan itu. Apakah tentang tubuh, apakah tentang busana, apakah tentang cara pandang, apakah tentang ekspresi, dan sebagainya. Banyak hal yang kita nggak tahu kan, karena visualitas itu juga bersifat politis kadang. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan tadi. Sebaliknya, itu juga bisa untuk menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan hal-hal yang mungkin kelam, menyembunyikan emosi, menyembunyikan informasi, menyembunyikan tubuh, dan nah itulah visualitas. Jadi selfie bisa macam-macam kan maknanya kalau dibaca dari teori mediasi, nggak melulu soal praktik-praktik narsisistik dan aspek-aspek psikis yang kemudian hanya dibaca baik, buruk, positif, negatif. Nggak sesederhana itu. Secara spesifik, karena Catherine Tidenberry juga menulis buku ini sudah di era digital media yang begitu luar biasa, ekskalasinya tadi ya, dan skalanya, dia juga fokus pada aspek yang dia sebut 3 rezim visualitas internet. Maksud dia dengan rezim di sini dia memberi tanda petik bahwa visualitas yang menggunakan atau di ruang seperti internet ini, apapun bentuk mediumnya, pada dasarnya dikendalikan oleh 3 rezim, yaitu struktur yang menghantui kita sebagai penggunanya dan juga ya bagian yang tidak terpisahkan. Satu, selalu ada logika sharing. Ini juga bagian dari media logic ya kan. Dorongan untuk berbagi, berbagi, berbagi.
Bahkan ada jargon-jargon dulu di masa awal, sharing is caring, ya kan. Jadi otomatis selfie itu sendiri dilakukan bukan semata-mata untuk membuat rekaman foto diri, tapi juga proses untuk membagi sesuatu. Apakah sesuatu itu tentang diri kita secara keseluruhan atau cuman momen tertentu, ekspresi tertentu, emosi tertentu. Nah, itu eh, bagian dari tadi yang dia sebut rezim visualitas internet. Yang kedua juga ada soal movement and location, pergeseran dan lokasi. Karena penting untuk mengetahui siapa di mana sedang apa. Nah, karena di dunia internet pergeseran dan lokasi ini menjadi menarik. Karena semua orang ada di jaringan, ada di network, dan semuanya menjadi data digital, maka penting untuk mengidentifikasi lokasi dan pergeseran orang. Makanya praktek-praktek penandaan atau tagging location, kemudian juga berpindah dari sini ke sini, just moving here, just moving there, dan kemudian menggunakan selfie sebagai praktek itu pada dasarnya bagian dari menunjukkan visualitas dalam ranah internet. Yang ketiga, kuatnya bahwa interaksi personal itu harus melalui imaji visual, sehingga rezim apapun harus say by the visual, atau secara spesifik kalau selfie, say by your photo. Jadi menyatakan apapun, statement, pernyataan, pendapat, opini, atau emosi harus dilekati dengan visual. Nah, ini yang Tidenberry sebut sebagai 3 rezim visualitas internet. Nanti bisa dibaca lebih jauh kalau Anda tertarik tentang objek ini. Kemudian bagaimana selfie juga bisa dipandang lebih dari sekedar praktik narsisistik yang tak ubahnya sekarang banyak dikaji, tapi kita juga bisa dapat banyak temuan-temuan yang jauh lebih kompleks kalau kita pakai teori mediasi tadi. Konsep lain yang juga bisa jadi membantu, masih dari buku yang sama, yaitu visibility. Visibilitas, ini susah juga nih bahasa Indonesianya, sementara hanya menerjemahkan apa adanya ya. Tapi maknanya begini, oke, secara umum dia memang terkait dengan kemampuan diri untuk melihat menggunakan mata. Tapi secara konseptual, visibilitas bukan hanya menakar kemampuan mata untuk melihat objek, tapi juga bagaimana visibilitas symbolic visibility, dan juga representational visibility. Apa maksudnya dari visibilitas simbolik dan representasional? Yaitu biasanya terkait dengan legitimasi tertentu terhadap fenomena, orang, grup atau kelompok, dan juga objek-objek tertentu untuk kita bisa kenali, pahami, dan juga diartikulasikan secara sosial dan kultural. Kalau Anda tengok konsep sebelumnya, yaitu visualitas, memang ada kaitannya antara visualitas dan visibilitas ini. Kalau visualitas lebih melihat pada aspek objek visualnya, dan kemudian bagaimana orientasi tadi, hal-hal yang kemudian membuat apa yang bisa dilihat, apa yang bisa tidak, dan bagaimana orang untuk mereaksi atas itu. Kalau visibilitas, dia bicara tentang aspek-aspek yang terkait dengan kuasa atau power. Jadi bukan si objek visualnya sendiri, tapi bahwa muncul atau tampil atau hadir, dan itu harus visible. Nah, karena itulah dalam konteks selfie, kadang selfie juga digunakan untuk menunjukkan kuasa atau power. Karena misal di ruang sosial lain, dia tidak bisa hadir, tidak bisa visible, karena mungkin dia minoritas, karena mungkin dia tidak punya akses, karena mungkin dia tidak dianggap penting oleh orang-orang di sekitarnya. Maka selfie menjadi ruang untuk menunjukkan visibilitas. Dalam konteks yang lain, visibilitas juga berarti menyembunyikan sesuatu, karena kalau dia muncul, maka dia justru malah terancam. Nah, selfie menjadi ruang untuk merekam dokumen-dokumen diri karena dia tidak bisa visible di tempat sosial, tapi visible untuk dirinya sendiri, dan dia ingin punya rekaman itu. Terlepas bahwa dia juga membaginya kepada ruang sosialnya atau network-networknya. Nah, inti yang ingin saya tekankan adalah selalu ketika kita bicara visibilitas, apapun misal contoh kasusnya di sini selfie, kita selalu akan bicara soal kuasa. Apakah itu soal kuasa simbolik tadi ya? Ya sebenarnya kuasanya tidak otomatis berubah relasi kuasanya, tapi paling tidak secara simbolik orang yang tadinya tidak visible di lingkungan sosial bisa menjadi lebih visible. Termasuk misal selfie dalam praktik-praktik, kalau Anda luaskan kajian studi kasus selfie ini untuk misal selfie dan internet selebriti misalnya.
Maka visibilitas itu paling dominan, yang tadinya dia tidak dikenal siapa-siapa, dia tidak membuat karya, dia tidak menjadi bagian dari dunia hiburan, tiba-tiba menjadi visible, ya kan? Menjadi punya kuasa baru karena ada symbolic power tadi. Di konteks yang lain, visibilitas juga bisa berarti soal pengawasan atau surveillance, baik dari negara kepada rakyatnya, baik dari institusi kepada anggota institusi atau kelompoknya. Nah, macam-macam ini surveillance. Makanya biasanya visibilitas juga dipakai untuk menakar bagaimana kontrol sosial terjadi. Selfie kadang juga bisa juga menjadi bagian dari reaksi terhadap surveillance dan kontrol sosial itu. Kalau Anda berangkat dari teori mediasi. Di buku lain ada dua orang pemikir, Sarah Kemper dan Joanna Zielinska. Mereka juga menulis spesifik. Ini kebetulan buku yang kedua ini bagian dari yang sudah saya cantumkan juga di referensi kelas kita. Tapi ada satu konsep yang menurut saya relevan di studi kasus ini. Kalau Anda berangkat dari teori of mediation tadi, Anda juga bisa melihat aspek atau konsep yang disebut liveness. Liveness di sini menurut mereka berdua adalah elemen pokok dari proses mediasi. Karena pada dasarnya mediasi itu memberikan ilusi atas sesuatu yang nyata sedang, jadi sesuatu yang presence, liveness, ya kan? Dia bicara aspek temporal kini sedang terjadi. Makanya ya seperti konsep liveness, seperti kita misalnya saya hadir di ruang kelas fisik, kemudian saya datang, saya bicara di depan Anda, nah ada liveness di situ. Nah, media-media pada dunia digital sekarang itu pada dasarnya menurut Kemper dan Zielinska berusaha mendekati itu tadi. Makanya mereka sebut illusion of liveness. Sehingga illusion ini pada dasarnya penting untuk apa sih? Kalau menurut mereka bahwa pada dasarnya media itu punya vitalitas tertentu. Ingat kembali ke media logik tadi, ada elemen khusus di dalam media yang membuat itu mungkin, dan akhirnya the liveness of media, hidupnya media itu sendiri adalah esensi dari proses mediasi. Kembali ke studi kasus selfie, kalau Anda pakai teori mediation dan berangkat untuk menggali soal liveness misalnya, maka Anda melihat bahwa selfie ini juga bentuk bagaimana illusion of liveness. Apakah liveness about the self, diri yang sedang selfie, atau liveness about the place, atau liveness about the moment, the emotion, tergantung yang sedang Anda ingin perhatikan atau data yang Anda punya tentang selfie tadi. Nah, ini hanya 4 contoh bagaimana konsep-konsep tadi, ini tidak harus dipakai semua ya. Ini tadi contoh kemungkinan-kemungkinan yang beragam untuk memahami fenomena yang sederhana seperti praktik bermedia bernama selfie. Yang kemudian tidak serta-merta Anda cuman pukul rata baik buruk, benar salah, efektif tidak efektif, narsisistik dan penting, amoral dan immoral. Nah, tidak sesederhana itu atau punya efek psikis yang buruk terhadap si orang yang melakukan. Nah, gitu. Tidak selalu begitu. Nah, karena banyak aspek di dalam mediation tadi ya. Ini tidak lagi seperti struktur media yang dulu-dulu bahwa media itu memang ya pemilik institusi media masih itu-itu saja. Ada pelaku-pelaku utama, ada technological giant, tech giant company, ada mass media industri masih jalan, struktur itu masih ada. Tapi juga bahwa user atau pengguna atau manusia in general yang kemudian terinteraksi dengan media punya hal-hal yang mereka bisa lakukan sendiri. Affordance-nya menawarkan hal tertentu, tapi keberagaman juga memungkinkan. Visualitas menawarkan hal tertentu, tapi mereka juga bisa membuat aspek-aspek visualitas dalam cara pandang yang berbeda sesuai konteks sosial politiknya masing-masing. Begitu juga visibilitas dan liveness tadi. Nah, dari contoh ini saya cuma ingin menunjukkan bagaimana satu fenomena yang sehari-hari kita tahu, kita kenal, bisa dibaca dengan satu pandangan teori tertentu yang kemudian menawarkan temuan atau argumen yang tidak melulu itu-itu saja. Di situ tugas saya untuk menawarkan lewat pandangan ini ya. Jadi lebih beragam lagi cara Anda untuk melihat fenomena media dan komunikasi lewat mediation, atau ada yang kemudian membuatnya lebih kompleks menjadi remediation, karena biasanya remediation ini adalah bentuk kompleksitas dari proses mediasi, bagaimana sesuatu yang kita alami, pengalaman termediasi atas pengalaman sosial termediasi, pada dasarnya kita sudah buat menjadi proses
mediasi lagi, jadi lebih kompleks lagi levelnya. Itu maksud saya dengan membawa studi kasus selfie ini, jadi supaya harapannya teori mediasi yang tampak abstrak tadi ditulis oleh Livingston dan beberapa pemikir lain berangkat dari gagasan pokok media logik menjadi tampak lebih terkait atau bisa Anda aplikasikan untuk studi kasus tertentu di fenomena media dan komunikasi. Harapan lainnya juga bahwa teori ini juga memberi Anda tawaran alternatif atas cara kita memandang fenomena yang sama yang selama ini ditulis banyak orang. Jadi maksud saya ketika nanti Anda menyusun gagasan, entah dalam esai di kelas ini maupun artikel Anda sendiri atau bahkan tugas akhir atau skripsi, fenomena yang sama nggak apa-apa, fenomenanya mungkin nggak baru, nggak unik, nggak besar. Tapi kalau teorinya Anda khas, temuan Anda dan argumen Anda juga akan khas dan itu mewarnai dan itu tetap punya kontribusi penting. Nah, disitulah gunanya teori. Baik, dari sini saya ingin mengundang Anda juga, kalau saya sudah mencoba lewat studi kasus yang lazim tadi seperti selfie, bisakah Anda mencari contoh-contoh lainnya? Maksud saya adalah carilah contoh-contoh selain selfie tadi, dan dari pengalaman termediasi yang berbeda selain selfie tadi, apapun coba Anda cari, tidak harus juga fenomena media digital, mungkin yang lain juga ada karena teori mediasi ini tidak hanya untuk pengalaman termediasi media digital, macam-macam juga. Nah, coba Anda cari dan kemudian dari contoh-contoh empiris lain Anda lakukan seperti tadi saya mencoba melakukan ada satu atau dua konsep apa yang relevan dan kemudian bagaimana teori mediasi bisa membantu kita menjelaskan fenomena yang Anda pilih tadi. Pertanyaan ini bukan untuk tugas yang secara formal, ini untuk bahan diskusi Anda sendiri dan refleksi. Nanti kita akan obrolkan di pertemuan selanjutnya dan mungkin juga dari pertanyaan-pertanyaan diskusi seperti ini, inilah juga jadi bahan untuk ujian tengah semester nantinya. Jadi nggak usah khawatir dengan pertanyaan ini, bukan berarti Anda harus meresponnya secara formal dalam bentuk tugas. Silahkan Anda refleksikan apa yang Anda sudah simak dari ceramah saya sejak awal tadi, dan juga bacaan-bacaan terkaitnya. Jadi lakukan latihan ini untuk refleksi Anda dalam proses memahami teorinya itu sendiri dan bacaan-bacaan yang relevan. Nanti juga syukur-syukur dengan Anda sudah mulai terus berproses memahami ini dengan melakukan banyak refleksi, itu akan memudahkan Anda juga ketika nanti menghadapi ujian, terutama yang terdekat, ujian tengah semester. Karena nanti saya juga akan berbasis dari pertanyaan-pertanyaan diskusi seperti ini. Begitu tentang satu teori dari bagian media logik, yaitu mediation, dan juga turunan-turunannya, remediation dan mediated experience. Nanti di bagian berikutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan lihat teori-teori yang lain pada rumpun media logik ini. Terima kasih. Semoga ini turut menginspirasi dan mewarnai pemahaman Anda tentang teori-teori kontemporer dalam kajian media. Dan semoga juga bermanfaat dan Anda bisa kembangkan terus dengan banyak aspek-aspek lainnya dan Anda kaitkan juga nanti dengan teori-teori yang berikutnya dan juga banyak contoh-contoh empiris yang Anda akan temukan sendiri. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan juga semoga ini menjadi bagian dari proses pembelajaran Anda masing-masing. Lakukan refleksi terus sembari membaca, menyimak, dan juga menyusun gagasan Anda sendiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.